diberitahukan telah ditetapkan saudara AS dan telah menjadi tersangka. Kami ingin menyampaikan bahwa dari hasil pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan SP2HP yang kami terima untuk klien kami yang bernama Risnawati dari Polres Sukabumi, dalam SP2HP ini yang mengatakan sehubungan dengan Anwar Satibi telah ditingkatkan menjadi tersangka. Sehubungan dengan rujukan di atas bersama ini diberitahukan kepada saudari perkembangan penyidik terhadap dugaan terjadinya tindak pidana setiap orang yang menempatkan atau membiarkan orang dalam keadaan terlantar sedangkan menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan wajib memelihara, merawat atau memelihara orang tersebut hingga mengakibatkan mati dan atau setiap orang dalam menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah, penelantaran, dan atau setiap orang di dalam menelantarkan orang dalam lingkup hidup rumah tangganya. Artinya bahwa penetapan ini bukan tiba-tiba, tapi melalui proses yang cukup panjang. Telah dilakukan penyelidikan, telah dilakukan meningkat menjadi penyidikan, sehingga hari ini kita diberitahukan telah ditetapkan saudara AS dan telah menjadi tersangka. Artinya bahwa semua unsur yang kita lakukan, alhamdulillah terpenuhi. Dan sebagaimana yang kita inginkan dan kita kooperatif telah memeriksa beberapa saksi dan cukup banyak saksinya kami melihat dari laporan SP2HP ini. Jadi harapan kita ke depan, pertama kita memberikan apresiasi kepada Polres Sukabumi yang telah menindaklanjuti laporan kita dengan cepat. Dan kita mohon bahwa artinya dalam laporan ini jangan ada yang mencoba, menghalang-halangi, daripada proses hukum ini. Jangan mencoba menghalang-halangi daripada proses hukum ini, biarkan proses hukum ini tetap berjalan. Dan mungkin itu yang pertama akan saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari rekan-rekan ya, Bu Mira, silakan Bu Mira. Penetapan tersangka AS itu adalah bapak kandung dari Nizam, yang selama 2 bulan kurang lebih proses ini berjalan, dan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka adalah melalui proses yang tidak sebentar dan tidak asal-asalan. Artinya penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh tim dari Polres Sukabumi, Labuan Batu, yang berjalan dengan semestinya dan sesuai dengan SOP manajemen penyidikan kepolisian. Kami berterima kasih atas kinerja dari Polres Sukabumi, di mana ini sudah berjalan sesuai dengan semestinya gitu. Dan kami juga di sini tim dari kantor hukum Polres menerima kabar ini dan menerima tahapan-tahapan yang mereka lalui dengan sangat menerima dengan baik gitu. Dan kemauan kita diakomodir, artinya klien kita kooperatif juga dari pihak kepolisian juga sangat transparan, komunikatif, dan selalu update perkembangannya sampai tadi siang. Terima kasih untuk Kapolres Sukabumi, Bapak Kasat dan Ibu Kanit yang selama ini berhubungan dan berkomunikasi dengan saya dan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Juga kepada pihak-pihak yang telah memberikan masukan dan penyelidikan penelitian terhadap kasus ini, kepada KPAI, kemudian LPSK yang juga telah memberikan perlindungan terhadap klien kami Ibu Risnawati sampai nanti pada saat setelah putusan pengadilan. Juga Komisi 3 RIKE yang telah mengawal kasus ini dari awal, dari permulaan kami menerima kuasa. Terima kasih dan mudah-mudahan berjalan dengan semestinya. Itu dari saya, mungkin dari Pak Aloy. Ya, terima kasih. Jadi penetapan tersangka terhadap AS ini memang sudah kami prediksi sejak awal berdasarkan hasil gelar kami bersama tim seluruhnya setelah kami mendapatkan kuasa dari Ibunda Nizam, almarhum Nizam. Jadi di sini kami sudah melihat bahwa setidak-tidaknya
Itu juga kami dengar. Maka berdasarkan hasil gelar kami, tim, akhirnya kami putuskan untuk melaporkan dugaan tindak pidana ini. Yang pada akhirnya kami berterima kasih kepada jajaran Polres Kabupaten Sukabumi yang telah menetapkan AS menjadi tersangka sesuai dengan apa yang kami telah telah kami bahas dan telah kami himpun informasi-informasi atau kaitan-kaitan tindak pidana yang patut diduga disangkakan kepada AS. Saya kira itu. Pak Herudin, tambahkan. Ya, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa pada tanggal 2 Maret kita sudah melakukan RDP dan di situ saya mempertegas perkara ini saya rasa lambat. Tapi lambat saya maksud di sini terkait penetapan tersangka AS, bukan terkait penetapan tersangka Ibu Tiri di situ. Karena poin saya seharusnya Bapak Tiri tahu persis peristiwa yang terjadi. Nah, selaras dengan dugaan tindak pidana yang ada dalam SPDP ini yang ternyata di situ dalam konteks KUHP-nya, Undang-Undang Perlindungan Anak dan KDRT-nya telah masuk semua, terutama konteks penelantaran anak. Nah, jadi itu poin terpenting dan alhamdulillah dalam hal ini sekarang sudah jadi tersangka. Apa yang saya khawatirkan dari dulu tidak terjadi, bahwa ada kekuatan yang besar agar dia tidak jadi tersangka, ternyata enggak. Kepolisian dalam hal ini Polres Sukabumi sangat cepat tanggap terhadap perkara ini dan tidak seperti dugaan yang kita pikirkan selama ini. Itu aja dari saya. Tapi Mas, sebelumnya kan dari pihak dari pihak Ayah Nijam sempat membantah kalau adanya tersangka sebelum surat itu keluar gitu. Mungkin tanggapannya seperti apa? Ya, artinya bahwa mungkin dia belum mendapatkan pemberitahuan terkait penetapan tersangkanya. Nggak apa-apa, itu sah-sah saja. Tapi pastinya sekali lagi kami yakinkan bahwa dengan meningkatnya status ini menjadi tersangka, pasti tentunya seluruh alat bukti telah dimiliki oleh penyidik. Dan kalau bisa, menurut saya ikuti saja proses hukumnya. Artinya kalau sudah menjadi tersangka, nanti kami minta segera Polres untuk melakukan penahanan. Untuk melakukan penahanan, ikuti aja prosedur-prosedurnya. Jangan berkembang di luar, membuat narasi-narasi yang membuat jadi yang blunder diri Anda sendiri. Artinya nggak usah membuat narasi-narasi yang begini. Buktikan saja, ikuti prosesnya, buktikan saja pada proses hukum itu. Gitu loh maksudnya. Kalau untuk respon ibu kandungnya sendiri seperti apa Mas mendengar berita Tadi terkait kita sudah tersangka? sampaikan berita terkait menyangkut adanya SP2HP yang sudah kita berikan, lalu dengan ditetapkannya AS sebagai tersangka, mungkin tadi apa? Iya. Dengan komunikasi dengan Jadi tadi Bu Lisnawati langsung merespon dengan terharu ya, menangis juga, ya. Dan dia berterima kasih kepada jajaran Polres Sukabumi dan tim kuasa hukum dari kantor Pak Krisnamurti. Dia merasa lega begitu, karena selama ini yang dia alami ya seperti itu gitu. Dia menuntut keadilan untuk dia dan anaknya. Jadi dia tadi betul-betul berterima kasih dan nangis dan tidak menyangka ya sampai bisa ini ditetapkan secepat ini menjadi tersangka gitu. Tinggal sekarang eksekusinya bagaimana. Dan saya juga sudah mendapat penjelasan tentang hasil visum dan otopsi, tapi mungkin belum bisa dibuka di sini. Artinya bahwa itu juga hasil visum dan otopsi menguatkan AS menjadi tersangka pada hari ini.